Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, waktunya kita berlebaran bersama keluarga. Ini memang menjadi momen tahunan yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Karena itu pula, meski aral melintang, puluhan kilometer macet menerjang, tidak akan menyurutkan langkah pemudik untuk pantang mundur sebelum pulang. Melihat sejarahnya, mudik berasal dari bahasa Jawa ngoko, yaitu mulih dili atau pulang sebentar, di mana secara tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang merantau akan pulang ke kampung untuk ziarah makam leluhur. Berkembang seiring waktu, istilah mudik lebaran kian populer di Indonesia, terutama setelah tahun 70-an, di mana sistem pemerintahan dan kemajuan perekonomian terpusat sepenuhnya di ibu kota. Dari situ pula, muncul keinginan masyarakat di daerah untuk mengadu nasib di Jakarta. Nanti setelah sukses, pulang ke kampung, bawa saudara lagi yang banyak ke Jakarta. Fenomena mudik di Indonesia juga tercatat sebagai agenda migrasi terbesar di dunia. Tercatat sekitar 22 juta orang akan bergerak bersamaan menuju ke kampung halaman. Di sini pula dibutuhkan kerjasama antar semua pihak, termasuk pemudik itu sendiri. Taat peraturan dan selalu mengutamakan keselamatan adalah hal-hal yang menjadi prioritas. Selamat mudik lebaran, saudaraku. Semoga perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Selalu ingat bahwa harta dan rumah yang ditinggalkan dapat dititipkan. Namun nyawa dan keselamatan harus selalu dinomorsatukan. Ya, Kementerian PU harus bisa memberikan perencanaan yang cukup begitu ya, dan juga harus bisa mengantisipasi terkait dengan mungkin adanya bencana alam, banjir dan lain dan sebagainya. Tidak hanya fokus kepada urusan pengaspalan pada jalan, namun juga harus memperhatikan wilayah-wilayah sekitar terkait dengan masalah drainase dan juga mengantisipasi kalau memang banjir yang terjadi seperti di wilayah Jawa Timur. Gitu ya Pak Danis ya, kalau di wilayah Jawa Timur. Pak, boleh diceritakan Pak, kalau di wilayah Jawa Timur ini banjir yang sempat tinggi sebenarnya itu juga sempat menghambat proses atau sempat menghambat jalur arus lalu lintas yang ada di sana. Namun setelah selesai, Pak Tri tadi mengatakan juga sempat ada kerusakan di jalanan tersebut gitu. Apa itu memang langsung akan diperbaiki, Pak? Langsung. Jadi gini, memang yang terakhir kemarin antara Pasuruan Probolinggo, itu dari hujan yang cukup besar, itu kurang lebih hampir 6-7 jam. Terendam. Memang pada saat terendam itu sampai kurang lebih 1 meter sehingga arus lalu lintas terhenti. Nah, kami waktu itu sudah langsung menurunkan tim reaksi cepat, baik dari Balai Sungai maupun dari Balai Bina Marga Jalan, dari Balai Jalan untuk mengecek ke sana. Ternyata sesudah surut kita cek memang ada seperti yang Tri sampaikan ada beberapa kerusakan. Nah, kita langsung perbaiki. Nah, seperti juga misalnya sekarang bukan hanya di Jawa Timur, sebelumnya di Jawa Tengah, itu antara Purwokerto batas Jogja, di daerah lintas tengah, bahkan sekarang yang cukup mengganggu itu di Jawa Tengah, di Semarang. Semarang itu namanya Jalan Raya Kaligawe. Karena apa Pak? Karena itu kan tepi laut, nah robnya itu tinggi, sampai 1 meter lebih, sampai kami menurunkan petugas hampir 40 orang dan juga 17 pompa. Itu untuk mengantisipasi, karena itu akan mempengaruhi arus mudik dari Semarang ke arah Demak dan Kudus. Jadi pada intinya kami berusaha, kami sudah mengidentifikasi potensial titik-titik yang mempunyai potensi apakah nanti longsor seperti yang disebutkan ya, ataupun yang mungkin banjir. Nah, kami siapkan. Jadi setiap kurang lebih 100 km itu ada posko-posko alat-alat berat ya dari kepala-kepala proyek, kemudian juga pompa-pompa kita siapkan untuk mengantisipasi Artinya hal itu. Sudah terbaca begitu ya dari Kementerian PU? Ya, kita sudah punya mapnya potensi itu diinikan. Nah, mudah-mudahan, ini pada saat Lebaran ini memang ada informasi dari BMKG bahwa akan terjadi cuaca ini. Artinya tanggal 5, 6, 7 justru pada saat Lebaran. Nah, mudah-mudahan ini tidak dapat kita atasi, mudah-mudahan tidak mengganggu, ya kan? Kalau cuaca bagaimana kita ininya? Mudah-mudahan kita berdoa lah. Ya. Pak Tri, artinya manajemen sudah bagus dong yang dilakukan oleh pemerintah ini, sudah bisa mulai mengantisipasi dan juga sudah bisa mulai membaca suasana begitu loh. Apa yang akan dilakukan atau apa yang harus dilakukan sebenarnya?
Sebenarnya kalau di sisi yang dikatakan Mbak Danis, berarti ada kemajuan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya untuk arus mudik. Ya. Tetapi dalam sisi yang lain, memang tidak bisa hanya mengandalkan karena ini kasusnya mau arus mudik gitu. Tetapi harusnya ini kita siapkan setiap saat, harusnya bisa ada suatu reaksi cepat gitu. Yang jadi masalah di jaringan jalan kita, itu sangat-sangat ketergantungannya tinggi karena kita alternatifnya sangat sedikit. Ketergantungan terhadap jalannya. Oke. Jadi percepatan penyelesaian jalan tol Trans Jawa sebagai contohnya, dimulainya pembangunan jalan tol di Sumatera, itu memang sangat dibutuhkan supaya ada sesuatu sistem alternatifnya. Oke. Dan ini yang jadi permasalahan yang besar. Sekali lagi yang diisukan juga sebenarnya di dalam perencanaan itu kembali lagi mendefinisikan pemeliharaan jalan, kalau istilah Bina Marga Preservasi, itu justru harusnya hingga jelas bahwa itu drenasinya memang bisa menampung, dan bahkan bisa begitu berfungsi, ya? sehingga juga dibutuhkan juga kerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di dalam balai-balai sungainya, supaya juga sungai-sungainya itu juga bisa terkendali gitu. Oke. Karena kalau banjirnya dari sungai, itu tidak ada pilihan. Sepertinya kasus Pasuruan Probolinggo, itu memang sungainya meluap. Ya. Jadi bukan karena hujan besar, drenasinya yang itu juga ada, tapi yang lebih berkontribusi kalau banjir sampai 6 jam itu pada umumnya juga karena sungai meluap. Oke. Nah ini yang perlu dikedepankan adalah sinergi bukan hanya dengan satu sektor, tapi dengan berbagai sektor. Berbagai sektor itu dari mana saja, Pak? Jadi misalnya tentunya informasi dari BMKG yang tentunya itu sangat penting. Oke. Dan kedua juga bisa mengantisipasi dari sejak awal itu harus dilakukan. Contoh kalau kita bicara secara pelajaran SD zaman dulu, bahwa sebenarnya bulan-bulan ini kemarau panjang, kemarau kering gitu. Iya, Tapi iya. nyatanya masih hujan dan masih Banjir bisa juga menimbulkan ya? banjir. Gitu. Nah ini fenomena-fenomena ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Oke. Nggak bisa excuse lagi Kementerian PUPR. Jadi ini yang harus kita sasarkan. Kalau sekarang kan kalau dilihat masih kesan ya, kalau kalau ada kunjungan dari pejabat baru akan diperbaiki dengan cepat. Ya, tapi gitu. hanya yang diajak teman-teman dari Bina Marga. Oh. Lintasnya belum ada. Iya, Yang iya, diajak iya. kan koordinasi Bina Marga, kepolisian dengan perhubungan kan. Iya. Karena itu yang menyangkut langsung dalam pengoperasian untuk Lebaran. Tapi dalam sistem besarnya, penyediaan alat berat itu perlu juga dimungkinkan suatu tempat-tempat yang strategis supaya tidak salah menempatkan alat. Ya, apakah memang kerjasama itu sudah terjalin saat ini sebenarnya dari Kementerian PU? Tapi sebelum itu Bapak-Bapak, kita akan melihat dulu seperti apa sebenarnya pantauan untuk arus lalu lintas dan juga kesediaan infrastruktur yang ada di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Sudah ada rekan Vicky Rian di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Vicky. Ya Rizka, terbentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, jalur Pantura memang masih menjadi salah satu favorit bagi para pemudik untuk pulang ke kampung halamannya, khususnya bagi mereka yang menggunakan sepeda motor. Meski dinilai sudah cukup baik, namun ada beberapa kekurangan yang memang perlu diperhatikan bagi mereka yang nantinya akan melintasi jalur Pantura untuk pulang ke kampung halamannya. Salah satunya masih minim lampu penerangan yang ada di sepanjang jalur Pantura ini. Seperti di saat ini saya melaporkan Rizka, memang dapat Anda lihat sendiri di belakang saya ini kondisi jalur Pantura di malam hari cukup gelap karena memang di tempat saya melaporkan saat ini tidak ada satupun lampu penerangan yang dapat menerangi jalur Pantura ini. Dan tentunya kondisi ini pun akan sangat berbahaya bagi para pengendara yang nantinya akan melintas di jalur Pantura ini. Tidak hanya minim lampu penerangan, namun juga di jalur Pantura ini banyak terdapat jalan yang ditambal sulam sehingga membuat jalur Pantura ini tidak rata kontur jalanannya, dan tentu ini akan sangat berbahaya bagi pengendara yang nantinya melintas, khususnya bagi mereka yang mengendarakan sepeda motor. Untuk itu jajaran Polres Indramayu menghimbau bagi para pemudik yang nantinya akan melintas di jalur Pantura ini untuk dapat lebih waspada dan berhati-hati, dan kalau bisa mereka juga dihimbau untuk melakukan perjalanan mudiknya di siang hari, karena memang pada siang hari jalur di Pantura ini akan lebih jelas dan dapat dilalui dengan baik oleh para pemudik.
Selain itu di jalur Pantura ini Polres Indramayu juga telah menyiapkan satu titik checkpoint bagi para pemudik, di mana di titik checkpoint ini nantinya para pemudik dapat beristirahat untuk dapat mengembalikan kondisi tubuhnya agar lebih fit dan dapat melanjutkan perjalanan mudiknya. Dan di checkpoint ini juga pemudik dapat fasilitas-fasilitas yang cukup untuk mengembalikan kondisi tubuh para pemudik sendiri. Terus sementara informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Rizka. Ya, baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda selama bertugas. Ya, Pak Tri, sudah kita lihat, Pak Danis juga bahwa memang masih ada yang minim begitu loh dengan lampu penerangan, bahkan masih ada juga beberapa jalan yang tambal sulam begitu. Saya jadi ingat dengan proyek Abadi Pantura. Kalau boleh saya katakan demikian ya Pak Danis ya. Pak Tri, kalau dari pendapat Anda melihat kondisi jalanan yang seperti itu? Saya kira memang kalau itu menjadi sesuatu keharusan karena situasi seperti ini, harusnya memang mulai diprogramkan untuk penerangan jalan, tetapi pada teknisnya penerangan jalan itu tidak suatu standar di daerah yang benar-benar daerah rural. Jadi kalau daerah kawasan pemukiman itu lebih baik memang diberikan penerangan gitu. Jadi kalau yang Anda lihat tadi di jalur Indramayu itu apakah memang perlu penerangan atau? Kalau emang itu terjadi konsentrasi manusia cukup besar, itu butuh penerangan supaya pengendara bisa mengantisipasi, dengan aman, begitu ya? Misalnya penyeberang jalan, kegiatan-kegiatan di samping jalan. Tapi kalau memang di daerah yang benar-benar masih terbuka, mungkin itu bisa tidak diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau tadi kita lihat juga masih banyak pemukiman sebenarnya di sekitarnya, artinya itu juga harus wajib begitu ya diberikan lampu penerangan. Harusnya pemerintah sudah mulai secara bertahap, memang setiap kawasan perkotaan sebaiknya di jalan nasional itu ada penerangan jalan. Tapi yang jadi masalah memang di Jawa ini sangat unik, karena bisa-bisa yang namanya pengertian pemukiman itu hanya memanjang di sepanjang jalan itu. Jadi akhirnya bisa-bisa Jakarta Cirebon penerangan jalan semuanya karena semuanya isinya pemukiman. Tetapi kita bisa memprioritaskan kota-kota yang atau kecamatan-kecamatan itu yang ramai, misalnya ada pasar, ada masjid dan lain sebagainya, itu harus diprioritaskan ada penerangan. Harus ada lampu penerangan, kemudian bagaimana dengan kondisi jalanan yang banyak sekali tambal sulam begitu. Ini cukup mengkhawatirkan bagi pengendara atau pemudik, khususnya yang menggunakan sepeda motor begitu ya. Harus bisa mengantisipasi lebih lanjut. Kita nanti akan bahas lebih lanjut pemirsa. Dan pertanyaan saya tadi belum terjawab juga terkait dengan proyek Abadi Pantura. Apakah memang masih terbaca sampai dengan tahun ini? Sesaat lagi di Talk 2 News.